Oke, baik. Selamat siang, salam. Perkenalkan, nama saya Joshua. Saya di sini akan mempresentasikan rencana pembelajaran saya yang mengenai tentang permainan bola besar, yaitu bola voli. Baik, di sini tujuan pembelajaran saya itu ya yang pertama itu kita dapat menjelaskan tentang teknik dasar dalam permainan bola voli, yaitu kita dapat menjelaskan tentang permainan bola voli. Yang pertama itu servis atas, servis bawah, passing atas dan passing bawah, yaitu dapat menjelaskan. Yang kedua itu dapat menemukan variasi dalam permainan bola voli, yaitu saya akan mengajarkan kepada siswa-siswi agar dapat mendapatkan variasi dalam permainan bola voli, agar bisa memenangkan dalam suatu pertandingan atau bisa dalam mempraktekannya. Tentang variasi. Yang ketiga itu dapat menganalisis. Yang kedua itu kan dapat variasi. Jadi kita akan menganalisis kembali apakah variasi ini baik atau tidak. Karena dalam permainan bola voli ini variasi sangat diperlukan untuk dapat mencapai dalam suatu kemenangan dalam permainan bola voli. Baik, mungkin ini tujuan pembelajaran saya. Lalu kita kembali ke kompetensi dasar. Dalam pertemuan pertama, kompetensi dasar saya dalam pertemuan pertama saya kita akan lebih mengajarkan siswa-siswi teknik permainan bola voli. Contohnya kita akan mengajarkan teknik passing bawah. Jadi nanti kita akan mengajarkan passing bawah di lapangan. Kita akan mempraktekannya passing atas, servis bawah dan servis atas. Jadi mungkin pertemuan pertama kita akan mengajarkan itu agar siswa-siswi dapat mempraktekannya dengan benar. Kalau di pertemuan kedua kita akan mengajarkan siswa-siswi tentang variasi dan menganalisis variasi yang kita pelajari bersama-sama. Jadi itu nanti saya akan mengajarkan beberapa variasi yang digunakan dalam permainan bola voli. Lalu kita bersama-sama menganalisis apakah variasi ini baik atau tidak untuk bisa digunakan dalam pertandingan ataupun permainan yang akan kita lakukan nanti. Baik, metode pembelajaran yang pastinya yang pertama saya akan mengajarkan siswa-siswi tentang teknik dasar. Yang pertama itu servis bawah. Saya akan memberikan contoh di depan, lalu siswa-siswi dapat melihatnya dan bisa mencontohkannya. Contohnya servis bawah itu, yang pertama itu sikap tubuh agak condong ke depan,
satu tangan memegang bola, satu tangan menggenggam seperti ini. Lalu langkah kedua itu bola dilambungkan ke atas sedikit, lalu pukul dengan menggunakan tenaga yang secukupnya agar bisa melewati daerah lawan. Yang kedua itu saya akan mengajarkan kepada siswa-siswi tentang servis atas. Servis atas itu kurang lebih seperti kita satu tangan memegang bola, lalu dilambung ke atas, lalu tangan kita seperti ingin menampar atau seperti ini kurang lebihnya, lalu kita pukul sekuat tenaga, tapi harus mengukurnya dengan kekuatan tertentu agar bisa memasuki daerah lawan. Lalu yang ketiga, saya akan mengajarkan kepada siswa-siswi tentang servis bawah dan servis atas. Servis bawah kurang lebih kita kedua tangan kita bersatu dan membentuk seperti ini, lalu menerima bola dari teman ataupun dari lawan. Jadi nanti bolanya itu nanti agak sedikit ke bawah, makanya kita menggunakan passing bawah. Dia kurang lebih lutut agak ditelungkupkan ke depan agar bisa seperti ini, kaki dibuka selebar bahu, lalu menerima bola dengan siap. Kalau passing atas itu kita menerima bola baik dari teman ataupun baik dari lawan. Kita harus sudah siap, lalu kedua tangan membentuk seperti ini, lalu bersiap untuk menerima bola. Jadi itu yang mungkin 4 hal yang akan saya ajarkan kepada siswa-siswi mengenai teknik dasar. Lalu metode pembelajaran. Konsep pembelajarannya itu saya menggunakan scientific, demonstrasi dan eksperimen, dan latihan teknik perorangan atau berkelompok. Metode pembelajaran saintifik itu metode pembelajaran yang kita lakukan ke peserta didik secara aktif agar peserta didik dapat merumuskan masalah yang akan terjadi. Kalau metode pembelajaran demonstrasi dan eksperimen itu kita akan melakukan praktek seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Kita akan melakukan praktek agar siswa-siswi dapat melihat dan memahami, lalu dapat melakukannya dengan benar seperti yang sudah saya sampaikan. Lalu yang ketiga itu latihan perorangan atau dengan kelompok. Jadi itu kita dapat melatih, bisa juga kita latihan dengan sendiri-sendiri atau berlatih dengan teman-teman. Itu metode yang akan saya gunakan. Dan berkelompok. Lalu media pembelajaran yang saya gunakan itu alatnya bola, net, kun, dan tentunya lapangan, serta
serta stopwatch. Kalau soal penilaian siswa, kalau siswa dapat mempraktekkan dan dapat menjelaskan secara rinci apa yang saya ajarkan, maka dia akan mendapatkan nilai A, yaitu 90. Sedangkan siswa yang dapat mempraktekannya dengan baik saja akan mendapatkan nilai B, yaitu 80. Dan siswa yang tidak dapat melakukan apa-apa ataupun masih kurang paham tentang apa yang saya ajarkan, itu akan mendapatkan nilai C atau 70. Mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih.